Selamat malam semua. Malam. Selamat malam, Romo. Jadi tiap kali ada em, rekaman, saya harus berjalan ke depan untuk mengklik mikrofon dan video kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, senang sekali bisa hadir di sini bersama dengan Anda semua. Pada hari ini kita mau meneguhkan hati kita, iman kita dalam tema Natal dan Tahun Baru bersama antara KWI dan PGI. Dan tahun ini kita mengambil tema mereka pulang melalui jalan lain. Pasti di paroki masing-masing sudah ada banyak permenungan tentang hal itu. Bacaan yang kemudian menjadi bahan dari permenungan kita saya ambil dari bacaan hari Minggu kemarin pada hari raya penampakan Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ya. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mata anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat perbendaharaannya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, permenungan saya tentunya terkait dengan berbagai macam hal yang pernah saya alami dari perikop ini. Dan saya mencoba membawakan hal ini menjadi menarik dalam hidup Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang menarik
bintang itu ada di sebelah timur atau di sebelah barat. Banyak orang berpikir bintang itu ada di sebelah timur. Padahal yang disebutkan di sini orang-orang Majus dari timur dan mereka berkata, kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau mereka mereka berasal dari timur dan bintangnya ada di ufuk timur, artinya maksudnya apa namanya? Mereka pastinya harus kemudian menuju ke timur, dan menuju ke timur dari wilayah timur pasti nggak akan sampai di Yerusalem. Mereka melihat bintangnya di timur, kemungkinan besar bintangnya mengarahkan mereka pergi ke arah barat. Karena perkiraan saya, orang-orang Majus itu berasal dari daerah Persia. Maka bintang itu kemungkinan besar akan menghantar orang-orang itu ke arah barat selatan. Karena Persia berada di sebelah utara dari Palestina, dari Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pertanyaan berikutnya, siapakah orang Majus itu? Orang Majus adalah orang-orang terpelajar pada zamannya. Dari kata Majus itu, kita kemudian akan mengenal kata magic dan magician. Mereka ini adalah ahli-ahli ilmu alam pada masa itu. Mereka yang menemukan berbagai macam pengetahuan alam pada mula-mula. Dan kemungkinan juga mereka yang memberi nama dan mengelompokkan rasi-rasi bintang yang saat ini dipakai untuk horoskop atau peramalan bintang. Rasi-rasi bintang itu misalnya Virgo, Sagittarius, Leo, Scorpio, dan seterusnya. Orang-orang macam inilah yang kemudian membuat klasifikasi, pengelompokan bintang-bintang itu berdasarkan pemahaman mereka. Bintang selama-lamanya penting bagi kehidupan manusia. Dan pada zaman itu, saat kita nggak punya satelit-satelit untuk menuntun GPS di handphone yang bisa menghantar kita lewat Google Map, Waze, dan sebagainya, maka orang akan menggunakan bintang sebagai penuntun arah navigasi kapal dan arah perjalanan menuju tempat-tempat yang mereka kehendaki. Maka bintang selama-lamanya penting untuk menghantarkan arah kita. Lalu lama sekali dalam kehidupan manusia, dan hal itu ternyata benar, hal-hal yang terjadi di langit itu punya pengaruh terhadap apa yang ada di atas bumi. Misalnya, ketika bulan purnama, orang-orang Inggris menyebut beberapa orang menjadi sedikit gila. Mereka menyebut kegilaan itu dengan kosakata lunatic. Ketika orang disebut lunatic itu artinya dia seperti kena radiasi bulan, menjadi sedikit gila, sedikit sensitif, dan seterusnya. Tapi pada kenyataan faktualnya, pada saat purnama, gaya gravitasi bulan memang cukup berpengaruh untuk bumi, sehingga air menjadi pasang, air laut pasang pada saat bulan. Dan disampaikan juga pada saat gerhana bulan, maka kemudian air laut menjadi sangat pasang. Nah,
persoalan lainnya, pada akhir Desember lalu, kalau Bapak Ibu mencermati, muncul video-video di WhatsApp ya tentang truk-truk pengangkut yang masuk ke kapal feri dengan susah payah karena gelombang tinggi. Dan kalau kita kemudian ikuti berita astronomi, maka pada saat yang bersamaan di akhir Desember itu terjadi satu fenomena alam yang unik. Sejumlah planet itu muncul bergerombol di satu bagian. Ada Saturnus, Uranus, Jupiter, dan Venus kalau nggak salah. Saya sedikit lupa ingat karena bacanya sambil lalu saja. Nah, ketika mereka bergerombol begitu, ternyata kemudian kenyataan di dalam perhubungan kelautan itu menimbulkan persoalan juga. Gelombang yang tinggi tidak seperti biasanya. Sampai satu truk bermuatan puluhan ton itu tercebur ke laut. Sementara saya pernah membaca dalam satu artikel, sayangnya saya tidak mencatat artikelnya itu di mana, tapi saya membacanya lama sekali sebelum saya menjadi pastor. Saya waktu itu masih frater dan masih senang sekali mencari-cari hal-hal terkait dengan saat-saat kelahiran Tuhan. Nah, saat kelahiran Tuhan itu dicatat oleh sekelompok astronom ada dua fenomena alam yang terjadi. Yang pertama adalah suatu supernova. Supernova adalah ledakan bintang. Ledakan bintang yang kemudian cahayanya sampai ke bumi, dan bagi orang-orang yang mengamati langit, bagi orang-orang yang keahliannya adalah astronomi, ini adalah fenomena yang sangat langka dan sangat menarik. Tiba-tiba muncul satu titik yang sangat terang di langit melampaui bintang-bintang lainnya, sehingga kemudian menarik perhatian mereka. Munculnya satu bintang yang sangat terang ini menimbulkan macam-macam interpretasi. Salah satunya adalah hadirnya seorang raja baru yang punya pengaruh luar biasa bagi seluruh dunia, seluruh semesta. Dan saat supernova terjadi, ternyata masanya adalah masa-masa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Para ahli menduga inilah bintang yang diikuti oleh orang-orang Majus itu. Lalu, selain supernova, pada masa sekitar kelahiran Yesus, juga terjadi satu konjungsi pengumpulan yang sangat rapat di antara planet-planet Jupiter, Saturnus, dan Venus. Planet Venus sendirian itu adalah satu objek langit yang cukup menarik perhatian. Karena planet Venus ini muncul sebagai bintang fajar, lalu evolusinya akan membentuk pentagram yang kita kenal dengan sangat baik, yaitu pentagram Venus ya, bintang bersudut 5. Itu adalah posisi-posisi yang dilihat oleh para ahli astronomi dari evolusi planet Venus terhadap matahari ketika dilihat dari bumi di langit fajar. Jadi dia akan membentuk selama 1 tahun itu satu pentagram. Maaf, saya lupa. Satu evolusinya apakah 1 tahun atau 8 tahun? Saya agak lupa. Saya harus dalami lagi tentang hal ini. Tapi evolusi planet Venus itulah yang kemudian membentuk pentagram sempurna, wujud bintang seperti sekarang.
Nah, Anda bisa bayangkan ketika ada konjungsi planet Jupiter, Saturnus, dan Venus, seolah-olah mereka ada dalam satu tempat. Anda bisa bayangkan betapa mencoloknya penampakan itu bagi para astronom. Itu satu kejadian yang sangat langka. Kejadian akhir Desember tahun 2022 lalu saja, itu sudah cukup membangkitkan satu gagasan di handphone berita saya tentang fenomena alam yang unik. Bagaimana planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Venus itu berdekatan. Dan mereka bisa melihat planet-planet ini begitu indah. Apalagi ketika konjungsi terjadi, sehingga bukan sekedar bergerombol, tapi memang tampak menjadi satu. Ini pasti satu fenomena yang tidak akan bisa luput dari pengamatan para orang Majus, pengamat bintang seperti yang kita kenal namanya Kaspar, Melchior, dan Balthasar. Pasti akan sangat menarik. Inilah yang menuntun mereka ke Bethlehem. Dan kalau kemudian digali-gali, tiba-tiba mereka kehilangan bintang, ya mungkin saja karena supernova terjadi dalam satu rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Setelah ledakan bintang terjadi dan semua energinya sudah terlepas, entah itu beberapa hari, beberapa minggu, atau mungkin beberapa bulan, dia akan hilang. Dan kemudian akan tidak terlihat lagi apapun di sudut langit itu. Tentu saja orang-orang Majus ini kebingungan. Dan mereka bertanya pada Herodes, di mana raja yang baru lahir itu? Kami sudah melihat bintangnya di ufuk timur. Maka kemudian mereka ikuti bintang itu. Siapa tahu mereka menemukan sang raja baru itu. Tapi ternyata di tengah jalan bintangnya hilang. Ini salah satu fenomena supernova yang sangat mencolok sekali. Setelah energi habis, ya memang betul-betul hilang bintang itu. Nah, lalu kemudian mereka ditunjukkan dalam bacaan Injil, tiba-tiba melihat bintang itu lagi. Ada posisi satu benda langit yang terang di posisi itu. Nah, posisi ini pasti beberapa hari lagi akan bersinar bintang itu, tapi itu bukanlah bintang, tapi menurut astronom hasil konjungsi dari planet-planet tadi. Nah, itu penggalian terkait dengan situasi semesta pada zaman itu. Apakah terjadi demikian atau satu fenomena yang sungguh berbeda? Saya tidak tahu persisnya bagaimana, karena waktu itu saya belum lahir. Tapi ini kira-kira apa yang dipikirkan oleh para astronom. Cuma saya melihatnya kalau ada fenomena-fenomena alam terjadi dan itu dilaporkan oleh orang-orang yang bergelut dalam bidang yang menurut kita itu adalah ilmu pasti alam, ya, IPA, maka saya kira kejadian ini bukan terjadi semata-mata kebetulan. Apa yang secara faktual terjadi dalam hidup kita selama bertahun-tahun semenjak saya mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam, saya menghayatinya sebagai satu penyelenggaraan ilahi. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat waktu saya di Satora, saya kerap berkata tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Dan juga kata-kata itu tergaung kembali dalam satu palindrom paling tua, palindrom paling rumit yang pernah dibuat oleh manusia, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Bapa pencipta semesta mengendalikan roda nasib kita. Kalau Allah mengendalikan roda nasib kita,
maka tidak ada kejadian-kejadian muncul begitu saja. Kita percaya ada penyelenggaraan ilahi di sana berdampingan dengan kehendak bebas manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itulah hari ini kita mau menekuni dan merenungkan tema Natal bersama KWI dan PGI. Mereka pulang melalui jalan lain. Kalau hanya ada satu jalan, kalau hanya ada satu kehendak Allah, maka segala hal yang terjadi dalam semesta ini tentu tidak akan punya banyak variasi. Kalau Allah cuma menghendaki segalanya berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan baik-baik saja, tanpa ada pendampingan munculnya kehendak manusia yang bagaikan letupan-letupan aneh di semesta ini, yang dalam satu dan dua hal mungkin tidak terlalu terkendali oleh kuasa Allah ini, maka diperlukanlah satu kehendak untuk mengikuti kehendak Allah itu. Dan satu kehendak itu adalah kehendak bebas manusia. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan Allah yang bisa melawan kehendaknya. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai satu letupan dalam semesta yang tidak ada dalam perhitungan ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena kemudian ada kehendak bebas inilah, maka manusia punya banyak pilihan dalam menekuni tujuannya. Itulah kemudian kita menemukan jalan lain. Nah, soal jalan lain ini menjadi penting. Ya. Kenapa tiba-tiba orang Majus ini disebutkan pulang melalui jalan lain? Satu hal yang jelas sekali terlihat. Mereka pergi pulang melalui jalan lain setelah bertemu dengan Tuhan. Kita tahu dalam perjalanan permenungan kita sebagai seorang pengikut Kristus, dalam bacaan-bacaan Injil dan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa disebutkan setiap orang yang berjumpa dengannya, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, selalu akan menemukan jalan yang berbeda. Orang yang biasanya berbuat jahat menjadi baik karena pertobatan. Seorang pemungut cukai yang pendek itu, si Sakeus itu misalnya, setelah bertemu Tuhan menjadi seorang yang sangat murah hati, menyerahkan segala harta kekayaannya dan pergi mengikuti Tuhan. Tidak ada yang sama lagi setelah orang berjumpa dengan Tuhan. Dalam segala macam peristiwa, perjumpaan dengan Tuhan juga menimbulkan ledakan dalam otak kita, dalam akal budi kita. Anda bisa menyebutnya sebagai pencerahan, Anda bisa menyebutnya sebagai cetusan ide, apapun itu. Tapi hal ini menginspirasi, menggerakkan Anda untuk berubah, untuk pergi lewat jalan yang berbeda. Inilah hal yang kemudian menyebabkan orang-orang yang teguh dalam iman tidak pernah kehabisan asa. Tidak pernah terpupus harapannya. Tapi selalu menemukan ada jalan lain. Ada kemungkinan baru. Persis seperti slogannya salah satu perusahaan ojek online. Selalu ada jalan. Karena
orang selalu menemukan cetusan-cetusan baru ketika kemudian perlu mengantar orang sampai ke tujuan. Dalam kemacetan lalu lintas, kita lihat motor-motor itu bisa naik ke trotoar, meskipun itu bukan satu hal yang saya anjurkan, karena turut merepotkan pengguna jalan kaki, ya, dan seterusnya. Tapi ini terlepas dari soal benar salahnya, ini adalah satu cetusan tentang jalan lain yang akan dipilih orang untuk mencapai tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, akhir permenungan ini adalah satu undangan. Anda akan menemukan banyak fakta terjadi di sekitar Anda dengan segala macam kecerdasan, keterampilan, pengalaman hidup Anda yang jauh melampaui saya. Saya percaya Anda dalam iman yang teguh tidak pernah kemudian kehabisan asa, kehabisan tenaga untuk berharap. Tidak pernah. Karena saya percaya Anda selalu akan menemukan jalan bagi persoalan yang Anda hadapi. Semoga kita terus bertekun dalam Tuhan dan selalu menemukan jalan baru, kemungkinan baru, menghadapi berbagai macam persoalan, khususnya setelah usainya pandemi di zaman baru di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo untuk pencerahan pada malam hari ini, di mana kami bisa menambah pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di langit, bagaimana berpengaruh di bumi ini juga dengan kehendak bebas manusia yang bisa menemukan jalan lain, sehingga kami boleh membawa pada perubahan-perubahan yang bertujuan untuk kebaikan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya, boleh tulis di chat atau mau langsung bertanya kepada Romo, silakan. Romo, Bu, ini saya boleh tanya ya? Iya, langsung boleh, silakan Ibu. Oke. Selamat malam Romo. Saya mau tanya, kalau yang dari hikmat yang saya dapat ketika Romo tadi memberi pengajaran, saya merasa bahwa setiap fenomena itu melahirkan, contohnya seperti Einstein atau ahli-ahli sains yang lahir itu mungkin terjadi fenomena alam yang lain. Apakah begitu, Romo? Apakah berpengaruh dari hal-hal seperti itu? Terima kasih, Romo. Saya tidak tahu apakah kemudian hal itu berpengaruh untuk Einstein, tapi kehadiran orang-orang cerdas seperti Einstein salah satunya, tentunya bisa membawa pencerahan juga bagi orang-orang cerdas lain yang beriman. Kita tahu banyak orang-orang cerdas juga yang beriman, artinya beriman Katolik. Gereja berjalan dalam rentang waktu 2000 tahun dan kita turut membangun peradaban ini. Kita membangun universitas-universitas untuk pertama kalinya. Gereja itu juga menjadi satu lembaga sosial yang mengajarkan kepada paling banyak orang di dunia ini untuk memahami tentang fenomena-fenomena alam. Dengan sekian banyaknya sekolah dan universitas yang dibangun oleh gereja, ya kita ikut ambil bagian dalam hal-hal semacam itu. Seperti misalnya penentuan kalender kita sekarang ini, itu kan tidak dibuat oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Kalender kita ini
adalah kalender tahun Tuhan. Kalender Masehi itu artinya kalender Tuhan. Tahun nolnya dibayangkan sebagai tahun kelahiran Tuhan. Maka sebetulnya kalau mengambil fenomena ini, segala hal yang kita lihat wajar-wajar aja di bumi ini sebenarnya hasil cetusan dari satu kecerdasan yang beriman Katolik gitu. Jadi saya mau katakan gini ya, masa Natal dalam liturgi gereja Katolik itu terbentang dari tanggal 24 malam, tanggal 25 Desember, sampai dengan nanti penutupannya tuh pesta pembaptisan Tuhan, minggu depan. Ini adalah bentang masa Natal. Gereja Katolik Roma sangat fokus pada tanggal 25 Desember. Kita menyebutnya Hari Raya Natal. Sementara Gereja Katolik Timur dan Ortodoks fokusnya itu pada saat yang kita sebut sebagai Epifani. Apa itu artinya Epifani? Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita menyebutnya dulu disebut Pesta Tiga Raja kadang-kadang. Tapi sekarang kita semakin tahu bahwa kita harus menyebutnya Pesta Penampakan Tuhan, Epifani. Apakah Anda bisa bayangkan bedanya Natal saat Yesus dalam tanda kutip keluar dari rahim Maria, dilahirkan gitu, dengan kata yang sedikit lebih apa istilahnya, menyamarkan proses kelahiran itu dengan kata penampakan Tuhan. Tadinya nggak tampak, ya mungkin karena ada dalam rahim, tiba-tiba keluar. Tapi dengan cara yang berbeda. Karena kita tahu sebetulnya kita nggak pernah persis ngerti kapan tanggal kelahiran Tuhan. Maka bentangan ini tetap kemudian menjadi petunjuk saat Tuhan itu hadir di dunia. Maka kita bisa menyebut saat Tuhan hadir di dunia itu dengan perayaan Natal. Selamat Hari Raya Natal gitu ya. Kalau orang susah sekali mengatakan selamat Hari Raya Natal, ya boleh juga selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Wah, lebih susah lagi dia kemudian ngomongnya, wah kok penampakan Tuhan gitu. Tuhan kan nggak kelihatan kan. Lebih susah lagi dia ngomongnya, ya udah kasih aja selamat tahun baru. Itu artinya sama. Karena ketika Anda kasih selamat tahun baru dengan kalender Masehi, yaitu artinya merayakan kelahiran Tuhan 2023 tahun yang lalu gitu. Jadi itu 3 cara mengucapkan selamat Natal. Ya, pertama, lugas katakan selamat Natal. Kedua, selamat pesta penampakan Tuhan. Ketiga, sederhana sekali, selamat tahun baru. Tahun barunya siapa? Tahun baru Tuhan. Karena kita percaya 2023 tahun yang lalu kira-kira Tuhan Yesus lahir. Itu tahun baru yang kita rayakan. Maka saya minta maaf ya, kalau seandainya ada di antara Anda yang tradisi Jawa misalnya, orang Jawa. Orang Jawa itu mengenal namanya Malam Satu Suro. Tahun baru Jawa mereka bilang. Tapi terus terang saja saya pernah diminta oleh umat yang suku Jawa ya merayakan tahun baru Suro, Satu Suro itu saya menolaknya. Meskipun kalau dirunut dari DNA saya dalam tanda kutip ya, berdasarkan keturunan papa mama saya kan separuh Jawa. Saya nggak setuju dengan itu. Kenapa? Karena Malam Satu Suro itu ternyata bukan malam tahun baru orang Jawa. Tapi ini adalah tekad Sultan Agung mengislamkan Jawa. Makanya dia merubah tanggal
tahun Saka dirubah menjadi tahun Hijriyah. Itu perbedaannya tahun baru 1 Suro dengan Imlek misalnya. Kalau Imlek nggak ada kaitannya dengan iman sama sekali, tidak ada kaitannya dengan agama, ini memang murni soal budaya orang-orang Tionghoa. Tapi ketika Anda bicara 1 Suro, Anda bicara tentang tekad seorang raja yang mau mengislamkan seluruh wilayah kerajaan Jawa, Mataram, begitu. Ya, ini saya menjawab dengan sangat luas ya, tapi semoga ini bisa menyinggung ke segala macam hal. Terima kasih, Romo. Mengapa bagi saudara Protestan lebih suka merayakan Natal sebelum tanggal 26 Desember? Ya, harap maklum. Namanya aja Protestan. Kalau nggak beda, berarti dia nggak protes lagi gitu. Itu saja sih. Jawaban saya seperti itu aja. Karena mereka kehilangan tradisi-tradisi itu. Mereka hanya kemudian mencoba mengambil cuplikan-cuplikannya. Salah satu contoh ambil cuplikan adalah hadirnya Sinterklas. Ya, tapi mereka sangat pinter loh. Mereka bisa mengambil cuplikan, lalu kemudian mempopulerkannya. Contoh bagaimana hal itu terjadi. Misalnya Sinterklas. Sinterklas itu tokoh aslinya adalah Santo Nikolaus. Kalau Anda pergi ke Austria, Anda akan menemukan Sinterklas itu digambarkan dengan pakaian seorang uskup. Tapi ketika sampai di Indonesia saat ini, Sinterklas seperti kebanyakan di negara-negara dengan pengaruh budaya Amerika, terutama di mana Anda bisa menemukan Coca-Cola, dan repotnya Coca-Cola itu ada dimanapun setiap kapanpun gitu ya. Karena yang mempopulerkan Sinterklas yang kita tahu sekarang ini adalah Coca-Cola, yaitu seorang pria gendut, rambutnya putih, jenggotnya panjang putih, pakai kupluk musim dingin yang melenot gitu ya, bukan topi uskup tapi kupluk melenot begitu, membagi-bagi kado. Itu adalah gambaran Sinterklas yang dikembangkan orang yang kehilangan tradisi Santo Nikolaus. Tapi sebetulnya Sinterklas adalah Santo Nikolaus. Tapi karena kemudian kaum Protestan ini tidak punya tradisi kuat tentang Santo Nikolaus dengan segala makna kerohanian yang ilahi dari kata santo atau sin, ya, maka kemudian lahirlah penyimpangan itu. Seperti juga Halloween. Halloween itu apa? Dirayakan tanggal 31 Oktober. Halloween asal mulanya adalah All Hallows Eve, malam pesta para kudus. Pesta para kudus dalam tradisi gereja tanggal 1 November. Dan kita punya kebiasaan malam pesta para kudus itu ada perayaan, yaitu perayaan malam para kudus itu, All Hallows Eve, bahasa Inggrisnya, perayaan malam pesta para kudus. Tapi orang-orang yang tidak dalam tradisi Katolik menyimpangkannya dengan berbagai macam hal yang bisa mengumpulkan anak-anak supaya percaya pada Tuhan. Ada sukacita. Anda percaya dalam Tuhan ada sukacita? Percaya. Jangan takut sama setan. Kenapa? Setan itu ya cuma bayangan, khayalan kita saja. Kita harus senang-senang. Trick or treat. Kamu mau berbagi atau kamu dikerjain, gitu kan? Itu kan yang terjadi dalam pesta Halloween anak-anak Amerika. Jadi sebetulnya dalam tanda kutip mereka terlepas dari tradisi Katolik, tapi mereka mau menghidupkan pesan-pesan sederhana kepada anak-anak mereka. Kalau Anda berbagi kepada sesama, Anda akan mengalami sukacita.
Kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda akan mengalami sukacita. Tidak ada itu namanya hantu-hantu. Hantu-hantu semua itu hanyalah khayalan manusia. Sejak kecil anak-anak dilatih nggak takut sama hantu-hantu, nggak takut sama setan-setan. Karena itu jadi permainan mereka. Gitu. Bagaimana mungkin orang kemudian bisa begitu ceria menghadapi orang-orang yang berpakaian horor, tapi kemudian jadi takut, gitu kan nggak ada. Halloween itu adalah pesta rakyat di Amerika, dimunculkan dari tradisi All Hallows Eve yang biasa ada dalam tradisi gereja Katolik. Kalau mau melihat pesta Halloween yang masih tersangkut dengan tradisi Katolik, ya pergi ke Meksiko, dan tradisi-tradisi Amerika Latin. Ya, Anda akan melihat gambaran pesta para kudus di sana. Ini salah satu contoh bagaimana kelompok Protestan memang menjauh dari tradisi-tradisi Katolik, ya, karena mereka namanya aja Protestan. Ya, seperti itulah kenyataan. Saya kasih contoh ini mau mengatakan bukan sekedar Natal, tapi ada banyak tradisi mereka simpangkan sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Nah, tugas kita adalah membawa kembali warisan-warisan tradisi Katolik itu dalam kehidupan umat kita. Jangan kemudian kita malahan hindarkan itu semua. Kita harus arahkan kembali pada yang benar. Nah, saya mencoba merintisnya. Semoga nanti umat di Bojong juga mendukung. Tahun ini kita akan mengadakan malam pesta para kudus, tapi benar-benar malam pesta para kudus. Ya, ada yang mengatakan Yesus dilahirkan sebelum Masehi. Ya, berdasarkan penelitian mereka perkirakan 4 SM, 4 sebelum Masehi. Tapi penentuan kalender yang kita pakai sekarang itu dibayangkan tahun nolnya adalah tahun kelahiran Tuhan. Tapi tentu saja dengan perhitungan lebih cermat, kita nggak tahu persisnya itu kapan. Mungkin tahun 4 sebelum Masehi, mungkin tahun 4 sesudah Masehi. Seperti itu. Jadi ada rentang waktu dari 4 sebelum Masehi sampai 4 sesudah Masehi, ya kita nggak tahu juga persisnya bagaimana. Itu kan semua masih hipotesa yang harus selalu diuji. Tapi rentang kurang dari 1 dekade ini kan masih oke lah. Ini kan bayangkan 2 periode presiden gitu kan, masa 2 periode presiden. Nggak terlalu ada banyak hal yang kemudian bisa kita bayangkan, ya. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, masih boleh deh satu pertanyaan karena waktu juga. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau sudah nggak ada, kita akan. Kalau sudah nggak ada, saya mau mengusulkan 1-2 hal. Kalau tidak ada yang bertanya. Boleh Romo. Bisa? Bisa Romo, silakan. Ya. Saya sangat mengapresiasi sekali gerakan ini, khususnya ketika kita mendoakan arwah, ya. Tadi ketika mendoakan arwah disebutkan mohon doa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Lalu saya kaget tuh ada Bapak Paus Benediktus ke-16 di api penyucian. Aduh, mungkin baiknya kata-katanya dirubah sedikit, ya.
Kata-katanya bukan jiwa-jiwa di api penyucian. Kita akan mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, tapi kita nggak pernah tahu orang yang tertulis itu masih di api penyucian atau sudah ada dalam surga. Tapi kita akan terus mendoakan mereka dan kita mohon doa mereka kalau mereka sudah ada dalam surga. Iya. Gitu. Kita nggak tahu Paus Benediktus 16 ini, kalau menurut keyakinan saya sudah masuk surga. Bapak Paus, Bapak Suci pasti sudah masuk surga. Tapi mungkin ada orang yang berpikir, oh enggak, dia masih di api penyucian gitu. Cuma kan kita nggak pernah tahu dia posisi persisnya di mana. Yeah. Maka saya kira mungkin kita sebut saja ada jiwa-jiwa di api penyucian, ada jiwa-jiwa yang sudah ada dalam kerajaan surga. Karena berdasarkan katekismus gereja Katolik ya, ini saya coba meluruskan berbagai macam hal yang mungkin sempat Anda alami sebagai umat bojong, pengajaran-pengajaran yang menurut saya nggak begitu tepat ya tentang kemana orang setelah meninggal ya. Ini penting nih, Anda harus sampaikan kepada lebih banyak orang lagi. Pada saat kematian, berdasarkan katekismus gereja Katolik, itu orang langsung menghadapi pengadilan Tuhan. Masuk neraka atau masuk surga. Kalau masuk neraka, plek, udah putusan. Anda nggak bisa kemana-mana, Anda akan ke neraka. Kalau masuk surga, plek, udah putusan. Anda masuk surga. Nah, masuk surga ini kemudian putusannya ada tambahan lagi, langsung ke surga atau lewat api penyucian. Ya. Jadi kalau yang udah di api penyucian, Anda nggak akan ke neraka, Anda akan ke surga, tapi menunggu penyucian. Anda masuk neraka, Anda nggak bisa masuk surga lagi, gitu. Iya. Ini api kekal. Nah, lalu apakah ada arwah gentayangan jalan-jalan sampai saat 40 hari? Saya nggak tahu persis ya, mungkin yang dimaksud arwah gentayangan itu adalah orang-orang yang sudah masuk neraka, tapi diutus sama Raja Iblis untuk menggodai manusia. Jadi setan-setan mereka. Perwujudannya kadang-kadang mengerikan, karena memang tugas mereka itu kan memutuskan asa orang. Membuat harapan-harapan itu hilang. Makanya disebut arwah gentayangan, karena menakutkan. Tapi ada juga jiwa-jiwa beriman yang tidak kemudian secara publik disebut sebagai orang kudus, artinya tidak dapat gelar santo dan santa, tapi mereka ternyata kudus. Dan mungkin saja mereka adalah mbah saya, opa saya, oma saya, eyang saya, atau paman saya yang hidupnya kudus, tapi sudah ada dalam kerajaan surga. Jiwa-jiwa beriman ini menyatu dalam keprihatinan Allah. Allah terus prihatin pada manusia. Dan ketika Allah prihatin pada manusia, dia bisa mengutus orang kudusnya untuk menampakkan kemuliaan Allah, memberikan pengharapan dan asa bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Itu sebabnya yang bisa datang dan kemudian mengunjungi orang beriman di dunia ini hanya dua macam aja. Setan-setan utusan Raja Iblis, yang kemudian mungkin disebut arwah gentayangan karena penampakannya yang selalu membuat manusia itu takut dan horor, terteror. Dan satu lagi adalah jiwa-jiwa beriman, orang-orang kudus yang dalam keprihatinan Allah ikut menyemangati manusia. Penampakan-penampakannya membangun keteguhan iman dan mengajak manusia berdoa serta selalu percaya akan pengharapan penebusan Kristus Tuhan. Jadi nggak ada itu arwah yang tanpa status, nggak ada. Semuanya ada dalam pengaturan yang tegas. Dia pengikut iblis atau ia ada dan hadir dalam kehendak Allah.
yaitu para kudus, jiwa-jiwa beriman yang sudah dinyatakan berbahagia dalam kerajaan surga, meskipun tidak secara publik disebut santo atau santa oleh gereja. Itu saya kira. Semoga menjadi jelas. Karena saya percaya di Bojong banyak umat yang mendapat pengajaran bahwa setelah mati orang 40 hari jalan-jalan dulu. Nggak ada itu. Cuma Tuhan Yesus saja yang seperti itu. Tapi manusia biasa nggak ada. Begitu dia mati, begitu dia dapat vonis, amaran, keputusan masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga, masuk api penyucian atau masuk kerajaan surga langsung. Kalau dia masuk api penyucian, dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa mengharapkan doa-doa kita. Dia nggak bisa jalan-jalan. Gitu. Yang bisa adalah para kudus itu menceritakan keadaan mereka kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Tapi jiwa-jiwa di api penyucian tidak bisa kontak langsung orang-orang yang ada di dunia. Gitu. Ya. Itu catatan-catatan yang saya pelajari dari Katekismus Gereja Katolik. Karena buat saya sederhana ya. Ada 2023 tahun masa gereja berdiri. Masa dari antara 2023 tahun itu tidak ada orang-orang kudus yang dalam tanda kutip punya kemampuan melihat roh-roh gitu kan. Sehingga kemudian bisa mengubah ajaran Katolik. Kalau ajaran Katolik tidak dirubah, berarti memang nggak pernah ada orang kudus yang melihat ada roh-roh tanpa status, artinya dia bukan utusan Raja Iblis, dan juga bukan dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang yang masih jalan-jalan di dunia secara rohnya gitu ya, itu nggak pernah disebutkan dalam ajaran gereja Katolik. Izin bertanya, Romo? Izin bertanya, Romo, boleh? Ya. Nah, itu katanya kita itu diberi kesempatan nanti semua yang orang-orang mati dibangkitkan, orang-orang hidup dikumpulkan semua jadi satu, baru berhadapan dengan pengadilan Yesus. Jadi mana yang berdosa, mana yang nggak berdosa, baru itu yang kata finalnya. Apa itu di mana letaknya, Romo? Kalau di antara Romo bilang tadi, mati langsung pengadilan, langsung surga, neraka, masuk surga lewat dari purgatori dulu, gitu loh. Tapi yang saya dengar selalu orang itu pengadilan terakhir. Iya, pengadilan terakhir, tapi sebelumnya kita dihidupkan dulu. Dari kubur nanti bangkit lagi, dari kuburan yang masih hidup masih berkumpul. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah mati tapi hidup kembali. Ya, itu ada lalu dalam baru kitab Daniel itu. Daniel ya. Lalu ada dalam kitab Daniel. Lalu baru nanti diarahkan ke pengadilan terakhir dari Yesus Kristus. Ya, gini. Pengadilan terakhir itu ada lagunya tuh, bintang jatuh, hari kiamat, pengadilannya, penghabisan. Ya, jadi gini, saya mau sampaikan sesuatu. Dalam kenyataan hidup kita di dunia, kita berpikir linear. Sekarang tahun 2023. 10 tahun lagi tahun 2033. Kita berpikir linear. Kita berpikir linear. Namun dalam kenyataan rohani tidak ada itu linear. Semuanya menyatu satu sama lain. Kita bisa berpindah-pindah gitu. Maka apa yang kemudian kita alami sebagai pengadilan final, ya kita alami pada saat kita mati pun terjadi kan. Dan itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik. Contoh ya, saya mau kasih contoh bagaimana hal itu terjadi. Yang tadi saya katakan itu loh, situasi yang akan datang terjadi saat ini. Situasi yang masa lalu terjadi saat ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
itu terjadi pada diri saya. Nah, ini kan namanya kan sharing pribadi ya. Tapi apa yang saya katakan masih bisa dibuktikan karena orang-orangnya masih hidup. Jadi saya pernah mengalami satu fenomena. Fenomena melihat satu kejadian yang masih akan terjadi atau satu kejadian yang sedang terjadi tapi tempatnya sangat jauh di luar jangkauan mata saya. Pada saat apa saya lihat itu? Pada saat seorang menepuk bahu saya. Di mana ini si dia? Nah, ketika kemudian ditanya tentang si dia, tiba-tiba saya melihat kejadian yang terjadi. Oh, si dia sedang menunggu seseorang di stasiun Tugu Jogja. Seseorang itu kemudian akan, saya tidak bilang akan ya, seseorang itu kemudian turun dari kereta, mereka berciuman, mereka pakai payung warnanya kuning. Dan kejadian itu langsung masuk di kepala saya. Kejadian itu setelah saya lihat jamnya masih akan terjadi lagi. Nanti kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Tapi saya udah lihat sekarang di tempat yang jauh. Padahal kejadiannya belum terjadi. Ini salah satu contoh bagaimana dunia spiritual itu tidak linear. Apa yang kemudian kita pikirkan nanti pada hari kiamat, mungkin, ya, ini saya katakan mungkin ya, karena saya sendiri kan bukan ahli surga gitu ya, dalam pengertian persisnya seperti apa, saya tidak bisa katakan, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya bisa kemudian membayangkan dengan fenomena yang saya alami. Mungkin penghakiman hari terakhir adalah sama seperti saat orang hadir di hadapan Allah untuk pertama kalinya setelah kematian. Ada kebangkitan yang kita terjadi pada hari kiamat, tapi terjadi pada saat kita mati. Karena tidak ada jeda antara hari kiamat dengan saat kematian dalam dunia roh. Mungkin. Ini kan saya beritahukan mungkin. Karena saya belum pernah masuk dalam dunia roh yang benar-benar gitu. Saya hanya sedapat mungkin itu terjadi dari fenomena yang pernah saya alami. Saya tidak mau katakan persis kebenarannya seperti itu. Hanya gambaran saja, mungkin demikian. Persisnya bagaimana? Nanti kalau saya kurang jelas menjelaskan, bisa tanya pada ahli dogmatik tentang pengadilan terakhir hari kiamat itu. Terima kasih, Pak. Romo boleh tanya satu lagi nggak? 1 menit ya, Ya. Bu Yeni. Di Wahyu itu kan ada tertulis 2 kitab itu, Romo. Satu kitab apa, yang satu kitab apa, Romo? Kitab Wahyu. Di Wahyu. Kitab Wahyu cuma 1 kitab. Bukan, ada di salah satu ayatnya menulis ketika kita berpulang akan dibuka 2 kitab. Satu kitab kehidupan dan 1 kitab apa ya? Mungkin kitab neraka kali, kitab maut kali ya. Karena kan nggak ada penjabarannya tuh. Biasanya kan kalau kita baca 1 bab atau 3 bab itu kan suka link-link gitu kan, Romo. Nah, kalau yang saya kurang paham persisnya, ini mesti ditanyakan pada ekseget. Nanti lain waktu mungkin komunitas bisa undang Romo Yosef Susanto, ekseget ya, ahli kitab suci. Dan juga apa yang tadi saya katakan, kalau soal pengadilan terakhir di hari kiamat dengan pengadilan setelah orang mati itu, secara persisnya yang paling tahu dan paham tentang ajaran itu ya ahli dogmatik, Romo Ricky Baurekso. Bisa tanya sama mereka. Tapi kalau saya menjawab tadi, saya katakan saya mencoba menggambarkan
mungkin seperti yang pernah saya alami. Bahwa tidak ada perhitungan waktu yang linear dalam dunia roh. Mungkin. Tapi kan itu kan berdasarkan fenomena yang saya alami sebagai pribadi. Susah menjelaskannya pada orang yang tidak mengalami fenomena yang sama. Ya, baik Romo, terima kasih teman-teman. Karena waktu ya udah jam 9, jadi kita mau akhiri pertemuan kita ini. Tapi kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo V. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memberikan manusia satu hal yang istimewa. Engkau ciptakan kami secitra dengan dirimu, secitra dengan Allah sendiri. Engkau menganugerahkan kami akal budi yang luar biasa indah, sehingga kami bisa ikut berkarya untuk membantumu semakin memuliakan alam yang telah kau ciptakan. Semoga kami dalam perjalanan hidup kami selalu menggunakan akal budi yang telah kau berikan kepada kami untuk menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hatimu. Jangan biarkan kami mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan sesama kami, tapi biarkan kami senantiasa menggunakan akal budi kami untuk membangun kesejahteraan bersama-sama, untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari persoalan-persoalan yang terlalu berat untuk ditangani oleh rencana-rencana kami. Dan bila hal itu tidak bisa kami hindari, bila kami harus masuk dalam persoalan-persoalan berat itu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir, kerahiman ilahi-Mu senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk melihat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan tuntunan-Mu, sehingga kami bisa selalu menemukan jalan dalam setiap persoalan hidup kami. Tuhan berkatilah dan jagalah putra-putrimu ini yang dengan tekun mencoba mencari keberadaanmu, mencari dengan pasti ajaran-ajaranmu untuk mereka tekuni dalam kehidupan mereka. Jagalah mereka, sertailah mereka dalam kehidupan dan perjalanan hidup mereka di dunia ini, dalam perjuangan-perjuangan mereka, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.